Oke, agen-agen, welcome back. Selamat datang di channel Fair Message, dimana kali ini aku langsung rekaman tanpa ada setnya gimana-gimana, makanya kelihatannya begitu sederhana ya. Dimana kalau aku pengen ngebahas tentang bagaimana sih seorang pria sejati, pria dewasa, pria bermartabat itu menjalani produktivitas kerjanya sehari-hari gitu. Karena seperti yang aku tekankan selama ini di channel ini, kalian tidak cukup ganteng, kalian juga perlu bagusnya aspek lain dalam hidup kalian gitu, seperti misalkan aspek karir, duit, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Namun yang perlu kita perhatikan juga bahwa dalam meningkatkan setiap aspek dalam hidup kita gitu, seperti karir, keuangan, dan lain-lain itu juga tentu membutuhkan duit, tenaga, dan perhatian tentunya, yang dimana disitulah tantangan seorang pria sejati dalam meningkatkan kualitas dirinya gitu. Bagaimana dia memanage sumber daya yang dia punya untuk mencapai kualitas diri yang dia inginkan gitu. Nah, namun dalam proses meningkatkan kualitas diri itu sebenarnya mungkin kalian para agen-agen itu sudah cukup familiar, tapi mungkin belum tahu istilahnya atau sistematisnya, di mana dalam proses produktivitas kerja seorang pria itu ada dua aliran, di mana itu aliran yang satu itu lebih slow, lebih minimalis, yang dimana kira-kira nih disinggung dalam fenomena yang cukup viral beberapa waktu lalu, yakni quiet quitting lah. Dan yang kedua yakni hustle, atau gampangnya produktivitas kerja yang cukup panjang gitu, dalam artian cukup dalam waktu tertentu dia tuh cukup banyak kerja gitu. Mirip seperti workaholic, tapi kalau workaholic kan terlalu sampai mengorbankan aspek kehidupan lain seperti keluarga dan yang lain, bahkan sampai kesehatan. Kalau hustle ini lebih ke yang cukup banyak kerjanya lah, waktu kerjanya, daripada yang satuan tadi itulah. Dua sisi ini bakal selalu ada dalam hidup manusia sampai sekarang gitu. Dan video ini aku buat sebenarnya sebagai pengantar dari hasil diskusiku maupun hasil aku ngobrol lah dengan mentor produktivitasku di pelatihan minggu ke-13. Kalau misalkan kalian pengen tahu seputar apa itu minggu 13, kalian bisa kunjungi link Instagramnya maupun link YouTube pendiri pelatihan dan komunikasinya, ini Pak Agus ya. Link YouTube-nya juga ada di bawah, yang dimana di ngobrol atau diskusi dengan mentorku Pak Muhammad ini, aku mengajukan 2 pertanyaan, yakni seputar bagaimana kita sebagai pria atau manusia pada umumnya itu menyikapi ketika dalam membangun habit itu apa proses atau mindset yang perlu kita lakukan. Karena dalam membangun habit baru itu juga ada tantangannya tersendiri gitu, terutama ketika muncul pertanyaan apakah kita merasa diperbudak oleh habit ini, atau mungkin kenapa kita merasa stuck atau dan lain-lain lah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua yang paling penting sebenarnya, yang dari inti video ini, yakni dalam menjalani hidup itu sebenarnya kita lebih baik memilih aliran produktivitas kerja yang lebih slow dan minimalis, kayak quiet quitting yang seperti disinggung beberapa waktu lalu, ataukah yang hustle yang lebih yang lebih banyak waktu produktivitasnya gitu, dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih dalam waktu yang secepat mungkin gitu. Oke, mungkin itu aja, langsung aku skip pengantar ini dan silahkan nikmati videonya. Oke, diskusi ini. Atau misalnya ada orang yang saya maunya kerja 20 jam sehari, saya maunya punya rumah di Menteng, saya maunya punya istri yang begini. Ya, logis nggak kalau kita ikutin semua maunya kita seperti itu? Menurut Pak Vero gimana? Di tengah waktu dan sumber daya yang terbatas ya mungkin nggak semua ya dalam satu waktu, Pak. Ya, jadi Mungkin gini. bisa, tapi
Nah, dalam waktu yang bersamaan banget sih. ini menjawab Enggak. pertanyaan juga yang kedua sebenarnya, yang tentang Oh, begitu Pak ya. tentang yang quieting. Apa sih tadi itu? Saya juga nggak tahu Iya, sih. quieting atau gampangannya normalisasi jam kerja aja lah. Normalisasi. Jadi selalu kan kita harusnya bertanya ke diri sendiri kan. Ini saya butuh nggak sih? Oh, Gitu. Jangan cuma sekedar kita mau, terus kita ikutin tuh. Itu namanya nafsu, Pak Vero. Saya dulu tuh pernah, karena saya sudah berhasil konsisten olahraga di pagi hari 2 jam, gimana saya tuh? walk out 1 jam angkat beban, saya lari 1 jam, bayangkan. Sampai badan saya tuh kering, ada fotonya. Capek tuh kan tuh Pak. Maksudnya kayak Tapi 2 jam itu saya rasa segar gitu. Sampai satu titik saya merasa bahwa, wah saya punya waktu luang banyak nih. Sore saya 2 jam lagi ya. Kebayang nggak sih? Kalau misalnya kita lihat profil-profil seperti Deddy Corbuzier misalnya, ya kan, atau misalnya The Rock lah. The Rock itu sehari itu dia bisa latihan sampai 6 jam. Deddy juga bisa lebih dari 4 jam. Terus saya tanya ke diri sendiri, butuh nggak sih saya olahraga sampai 4 jam itu butuh nggak? oh iya ya. Gitu. Ternyata setelah saya tanya, saya ngobrol dengan diri sendiri, nggak butuh. Buat apa gitu? Iya Ya, iya. apa yang dikejar gitu? Kita kejar apa sih sebenarnya? Ngejar ngejar sehat, ngejar badannya seksi, atau ngejar nyari kesibukan gitu. Ternyata nggak kejawab semua itu. Jadi Oh, ya kembali lagi, ini kita butuh atau kita mau. Sama seperti membentuk habit tadi. Kalau merasa menjadi budak karena kita harus misalnya ngikutin jadwal yang kita sudah susun, hmm. terus kok kita merasa kok jenuh ya? Ya tanyakan kembali ke diri sendiri, ini saya butuhin nggak untuk membentuk pribadi Oh, seperti ini? Kalau kita ketemu jawabannya saya butuh, ya udah cemplungin diri ke situ. Daripada kita debat terlalu panjang di situ, akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Sama seperti misalnya mungkin remaja yang transisi misalnya dari balik ke balik umur 13-14 gitu kan. Kan banyak juga yang waktu saya layani konsultasi remaja di radio, banyak juga yang masih persoalkan tentang hijab. Banyak juga yang masih persoalkan misalnya tentang sholat. Jenuh katanya. Tapi kan kita kembalikan lagi, perlu nggak? Kalau kamu merasa nggak perlu, ya silakan. Kita sholat nggak sholat, Allah nggak butuh. iya sih Kak, maha kaya. Allah nggak butuh. Yang butuh itu kita. Kalau kita merasa butuh, ya udah monggo lakukan. Jadi soal membentuk habit, ketika menyusun program habit, Pak Vero harus paham, saya butuh ini. Jadi kalaupun nanti situasi paling buruk membuat saya merasa mau menunda atau tidak melakukan, ingat lagi, saya butuh. Bukan tetangga saya, ya, bukan adik saya, bukan pasangan saya misalnya, bukan orang tua saya sendiri yang butuh. So paksakan diri aja jalan. Hmm, Gitu. Ya kalau bicara teori 66 hari itu harusnya sudah membentuk siklus habit. Tapi kan ya teori dari manusia tetap aja dari manusia. Dari itu kan update terus, ya kan? Belum belum tentu valid gitu. Tapi kalau Pak Vero mau pakai itu, coba pakai. oke, baik Pak. Kemudian yang kedua, quiet Oh, quiet quitting. quiet quitting. Iya iya. Quiet quitting. Tadi kata kuncinya apa yang dijadikan pertanyaan? Saya lupa. Yang itu sih Pak, yang normalisasi, yang tentang Hmm? normalisasi jam kerjanya tuh. Titik tekannya lebih ke kayak apa ya? Kalau Oh iya, misalkan, tanya. ya ya. Yang ada pilihan orang tidak bekerja kalau sudah di luar jam kerja, tapi di satu sisi ada pilihan orang yang kalau mau mendapatkan lebih ya harus lembur gitu ya, harus bekerja Ya, lebih kasarnya keras. gitu sih. Ya sama seperti tadi jawaban saya yang pertanyaan Oh, nomor satu, oke Pak. butuh nggak? Butuh nggak? Eh, Kalau misalnya kita tanyakan sama Ibu Helen misalnya, Ibu Helen butuh nggak punya penghasilan sampai triliun misalnya? Tentu jawabannya berbeda nanti dengan Pak Jaya kalau kita tanyakan. Pak Jaya butuh nggak penghasilan sampai miliar? Atau misalnya kita tanya Ibu Rahmi kalau mau punya penghasilan sampai miliar, butuh nggak? Nah, kalau ditanyakan ke saya misalnya, saya punya target saat ini Pak Vero. Saya punya target saat ini adalah punya eh, lifestyle itu 500 juta per tahun. Bagi saya itu cukup. Oke, oke. Bagi saya itu cukup. Kenapa nggak dinaikin aja ke 1 miliar 1 tahun? Ya saya nggak butuh. Buat Hmm, apa gitu? Jadi oh, kalaupun realistic ya. jadi kalau misalnya datang misalnya narasi seperti itu ke saya nggak kena. Ya kalau mau yang pengen lebih harus berusaha lebih keras, lembur gitu kan. Manfaatkan waktu-waktu
sisa untuk bekerja lagi. Ada orang-orang yang seperti itu tuh ada bahkan ada yang rela untuk kredit demi membuat dirinya itu berpikir kreatif lagi. Saya harus bikin bisnis apa lagi, saya harus bikin bisnis apa lagi. Akhirnya bisnisnya banyak dan omsetnya sampai miliar. Ya dia merasa butuh ke sana, saya nggak merasa butuh. Yang penting saya bisa jalan-jalan 3 bulan sekali, saya punya kendaraan, saya punya rumah, gitu kan. Kemudian saya nggak sibuk-sibuk banget, sampai di level itu saya merasa cukup, saya merasa butuh. Tapi kalau lebih dari situ, ya saya hanya berpikir pertama waktu yang dikeluarkan itu pasti lebih. Sepakat dengan yang tadi Pak Ferry bilang. Tapi apakah kita mau masuk fase the deep-nya itu? Iya. Deep lagi Kalau itu ya. enggak, ya nggak usah. Hanya bikin target yang kita butuhkan saja. Kecuali memang target saya nih, wah saya harus punya bisnis triliunan. Ya, saya masuk ke fase itu. Saya masuk fase the deep-nya. Saya bikin bisnis baru kalau perlu setiap tahun. Ya kan? Saya lembur habis-habisan. Bisa, tapi ingat, pasti ada yang dikorbankan. Entah ibadahnya kacau, entah kesehatannya kacau, entah keluarganya kacau. Tapi kan ada pilihan di mana kita bisa memilih semuanya jalan, ya. Tapi tidak perlu sampai pokoknya ribet banget hidupnya. Ya, saya nggak sampai ke situ. Tapi kalau misalnya Pak Vero punya pemikiran berbeda, ya itu kita jangan dijadikan perdebatan, ya kan? Kan masing-masing kita beda. Pak Jaya misalnya, Pak Jaya mungkin berbeda. Pak Jaya mungkin akan bilang enggak, saya punya bisnis harus sampai triliun. Saya harus bekerja lebih keras, lembur, ya, membangun cabang lebih banyak, ya, merekrut orang lebih banyak. Ya, itu sah-sah saja. Karena mungkin bagi Pak Jaya butuh, gitu. Pak Abu bisa jadi berbeda. Nah, Pak Abu mungkin menjawab, saya cukup lifestyle saya setahun itu misalnya 200 juta. Ya udah, cukup. Jadi kalau misalnya sudah sampai 200 juta setahun penghasilan, udah mulai memelankan ritme. Memelankan ritme. Kalau dulu kita sempat bahas buku Company of One, masih ingat nggak? Goal free life-nya maksudnya apa? Saya lebih Nanti saya kasih. ke situ sih. Ya, jadi Company of One itu kan justru mereka malah menahan omset perusahaan tidak lebih dari. Jadi mereka punya target omset sekian aja. Kenapa? Karena bagi mereka yang punya prinsip seperti ini, kalau omset itu lebih, pasti pekerjaan lebih banyak, menyita energi lebih banyak, butuh pembiayaan lebih banyak, dan pasti pelayanan menurun. Sehingga mereka membatasi penghasilan. Nah, saya sebelum baca buku itu, ya saya baca buku ini nih. Ini punya Pak Tondu Somoringin. Ini saya dikirimin langsung sama beliau dan ditandatangani. Baru ya, Pak. Saya belum pernah beli ya, Pak. Enggak sih, kalau buku baru sih ini. Buku kapan sih? Pokoknya tahun lalu sih. Tapi beliau nulisnya udah lama katanya. 2018. Hanya saya dikirim. Oh, pantes. 2018. Baru, Pak. Hanya dikirimin itu 2021 April sama adminnya Pak Tung. Dan dari situ saya ngisi gitu, saya punya target gaya hidup cuma sekian, dan itu saya rasa cukup mewah, tidak berlebih-lebihan dengan jumlah keluarga saya sekarang dan dengan apa yang saya sukai untuk saya lakukan gitu. Saya nggak tulis yang saya nggak sukai gitu. Saya tulis barang-barang yang saya suka, saya mau beli apa segala macam. Ya ketemu angkanya 500 juta setahun, ya udah cukup segitu. Kalau saya mau tambahkan itu bisa nggak? Bisa. Tapi pastikan energi kita harus lebih, perhatian kita harus lebih. Siap nggak ke situ? Padahal target kita yang lain ada, gitu kan. Target belajar saya ada, target ibadah saya ada, target saya ke anak-anak ada, target saya ke istri ada, target saya ke diri sendiri aja masih banyak. Jadi menjawab 2 pertanyaan Pak Vero tadi, tanyakan ke diri sendiri, butuh nggak? Kalau merasa butuh, lakukan. Jadi jangan sampai ngambil keputusan bukan karena diri sendiri. Jadi harus kita yang memutuskan. Gitu. Kayak saya nih misalnya nih. Saya barusan ngomong, ya nggak semuanya juga Pak Vero harus dengar. Bisa jadi ada yang tidak disepakati. Terus Pak Vero dengar orang lain lagi. Terus Pak Vero dengar keluarga. Terus Pak Vero dengar mana. Tetap yang ngambil keputusan kan Pak Vero.
Jadi jangan Yes. karena orang lain terus Pak Vero ngambil keputusan, itu repot. Karena nanti ketika terjadi sesuatu, kita cenderung menyalahkan orang lain. Oke. Kita harus paham kita butuhnya apa. Butuh nggak saya membangun habit ini? Kalau butuh ya udah, nggak usah debat, cemplungin aja diri ke situ, lalui proses latihannya. Eh, eh, apa namanya? Kalau Sinfield strategi itu dia pasang kalender besar, dicoret-coret-coret-coret. Jadi kalau dia mau lompat, sayang. Waduh, udah 71 hari tanpa tanpa tidak centang. Waduh, terpaksa harus centang lagi. Akhirnya menjadi habit baru. Oh, Sama seperti tadi quiet quitting itu, quieting ya. quiet quieting ya. Mana yang dibutuhkan? Apakah mau punya batasan penghasilan atau mau fight tanpa batas? Tanpa batas juga repot. Jadinya tidak jelas. Sebisa mungkin memang punya batas, tapi punya batas itu pun memang harus disesuaikan dengan kebutuhan Pak Vero sekarang. Apa sih butuhnya? Apakah butuh sampai olahraga 2 kali sehari? Itu saya tanya betul-betul waktu itu. Karena saya sudah rasa enak banget bisa olahraga pagi 2 jam. Itu waktunya panjang banget. 2 jam itu. Terus merasa enak gitu. Terus pengen lagi nambah ke sorenya. Wah, ini nggak sehat sih. Akhirnya saya putuskan tidak. Jadi hanya pagi aja. Kalaupun misalnya hari Kamis, saya pindahkan olahraganya ke sore. Senin Kamis olahraganya saya pindahin ke sore. Olahraganya sisanya tetap di pagi. Karena waktu itu juga saya sempat sakit punggung. Saya ke dokter, dan memang kan waktu itu saya mulai sakit punggung itu di 2018 karena waktu itu sudah sempat cedera waktu latihan lompat salto segala macam, terus hilang rasa sakit itu, terus pas lari itu suka olahraga segala macam, akhirnya ke dokter dan dokter bilang terlalu banyak lari. Dia bilang kurangin larinya, over. Jadi, dan memang setelah saya pelajari, oh ternyata memang nggak boleh gerakan yang sama di 2 hari berturut-turut itu nggak dianjurkan. Gitu. Jadi kalau hari ini saya pull, besok saya push. Kalau hari ini saya lari, besok saya jalan. Nah waktu itu saya tuh lari setiap hari, every single day, 1,5 tahun. Setiap hari, tidak pernah absen. Makanya badan kering tapi punggung sakit. Oh iya. Gitu. Wah ini kayak satu pembahasan tapi isinya kayak satu seminar, Pak. dalam sekali loh, Pak. Apalagi menjawab yang soal yang fenomena yang sempat diributkan di sosmed sih, yang soal quiet quitting ini, apakah layak nggak? Sorry, bukan layak sih. Apakah itu sehat? Apakah itu tidak sehat gitu? Itu sih yang sempat ramai diperdebatkan kemarin. Sebenarnya tidak perlu muncul istilah itu karena sudah lama kok ada orang yang memilih untuk lembur dan mengejar mimpinya sampai dia mimisan, dan ada juga, dan sudah lama juga kok ada orang yang membatasi dirinya. Jadi sebenarnya istilah ini dibuat hanya untuk untuk keren-kerenan aja. Iya sih, Pak. Untuk keren-kerenan. Dan memang kan ada kata kunci yang hilang. Kalau dia bisa menjawab kebutuhannya, ini kan nggak perlu diperdebatkan. Nah itu kalau di Pak Muhammad nyebutnya itu apakah konsep company of fun atau goal free living ya, Bapak nyebutnya itu? Buat apa sih, menjalani sesuai kebutuhan pribadi itu disebutnya apa sih, Pak? Konsepnya itu? Nggak tahu. Kasih nama lah sendiri. Nanti kalau ada nama yang keren, kita bikin judul webinar tuh. Oke, mungkin Bu Rahmi ya Pak Muhammad, sudah 15 menitan ini. Oke. Thank you Pak Vero. Thank you banget loh Pak buat jawaban komprehensifnya. Oke, balik lagi ke aku. Setelah tadi kalian mungkin mendengarkan diskusi seputar 2 pertanyaan yang aku ajukan ke mentorku Pak Muhammad di pelatihan minggu dan komunitas minggu ke-13 soal bagaimana produktivitas kerja pria yang tepat gitu, dan tentunya soal sedikit tentang habit gitu. Ya, kalian sebagai pria harus memilih mana yang kalian akan jalani gitu. Gak ada yang salah di antara kedua aliran tersebut, yang lebih minimalis maupun yang lebih slow dan minimalis, atau yang lebih yang lebih cepat dan lebih gitu, atau hustle lah aku nyebutnya gitu. Yang dimana kalian sebagai pria sejati harus berani mengambil keputusan terkait aliran maupun jalan yang kalian pilih, dan dan merasakan resiko, karena dimanapun
resiko itu baik nanti berupa kegagalan maupun keberhasilan, itu akan menjadi pembelajaran bagi kalian sebagai salah satu bahan kalian dalam mengambil keputusan di kemudian hari setelah merasakan resikonya. Oke, sekian dari aku Vero, see you in the next video.